uh, membangun sesuatu yang baru bagi kita masih fosil mindednya itu masih kuat. Kita tahu bahwa Indonesia masih supply listrik itu dibutuhkan fosil, khususnya PLTU batu. Nah, sehingga ketika ada sesuatu saya anggap baru, walaupun ini baru, karena PLTS ini bagi tenaga tentang sesuatu kekayaan yang salah satu fitur energi menurut hemat. Nah, tentu Indonesia tidak boleh masuk ke dalam PLTS. Masalahnya adalah saya juga sempat mendengar Pak bahwa PLTS ini pembangkit listrik yang bersifat intermittent, yang disebut variasi, karena sangat bergantung terhadap cuaca dan juga terhadap iklim, sehingga konsistensi suplainya adalah masih harus didukung oleh pembangkit listrik yang lain. Pembangkit listrik yang lain, atau kalau ke depan bisa terjadi akan didukung atau di tandem gitu dengan baterai. Nah, namun oleh karena itu, maka PLTS ini harus, kalau kita membangun sendiri, kita harus mau tidak mau harus masuk ke grid dengan artinya sebagai pensuplainya adalah atau untuk menutupi tadi variabelnya atau inputnya, maka kita itu dengan masuk grid PL atau kita membangun sendiri di industri. Itulah menurut saya salah satu yang terjadi, sehingga ini berhadapannya adalah dengan kesiapan PLN menghadapi ini, kira-kira gitu. Oke. Oke, tadi Anda singgung terkait dengan supply, begitu dibutuhkan supply yang konstan ataupun juga stabil begitu. Nah, tapi di tengah saat ini isu oversupply. Nah, seperti apa Anda melihat roadmap untuk pengembangan dari PLTS atap ini ke depannya? Karena kalau kita lihat dari target pemerintah sendiri ini kan sebesar 3,6 gigawatt begitu hingga tahun 2025 mendatang begitu. Sementara saat ini kalau kita lihat kapasitasnya juga cenderung masih kecil. Kira-kira Anda sendiri melihat roadmap dari pemerintah seperti apa? Menurut saya terlalu berat buat pemerintah membuat roadmap ini, karena sekali lagi saya sampaikan pertama, PLN sendiri masih di dalam satu dari oversupply. Yang kedua adalah juga mindset masyarakat. Apakah masyarakat sudah mau masuk? Walaupun secara harga dari PLTS murah, tapi sekali lagi PLTS tidak bisa berdiri. Itu hal yang perlu sebagai gambaran juga, misalkan atau lebih tepat, siapa sih pelanggannya atau yang akan membangun PLTS? Pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga tentu bukan rumah tangga yang, mohon maaf ya, kelas pelanggan 450, 900 ribu. Saya kira R2 lah, R2 ke atas yang pelanggannya 3.300 ke atas. Artinya daya belinya atau mampu membeli peralatan tersebut. Ya, itu dari rumah. Sisi lain adalah industri tentu membutuhkan ini. Saya pikir bahwa pemerintah sudah tepat melakukan apabila ada suatu industri atau ada suatu wilayah usaha yang bangun. Nah, salah satu persyaratannya adalah bahwa suplai listriknya ada 23% tahun 2025 dari renewable energy terbarukan. Salah satu energi terbarukan ya adalah bahwa terbarukannya PLTS, walaupun bukan PLTS sendirian dalam hal ini. Jadi sehingga menurut saya mari kita juga jangan terlalu masif gitu ya, karena nanti terlalu kita jangan sampai nafsu besar tenaga. Belum lagi satu hal, kita ini industri sel surya ini kan kita masih, menurut saya belum baik kita masih banyak kandungan importnya membangun industri. Ya, yang menikmati kalau ini menjadi masif itu adalah tetapi ya yang produsen tersebut. Kira gitu, Mbak.
Oke. Nah ini tadi Anda menarik begitu ya dari yang Anda katakan, artinya kan bahwa memang sebetulnya untuk PLTS atap ini bisa kita katakan sebetulnya ada target marketnya tersendiri begitu kan, memang sudah banyak minat masyarakat yang lebih tertarik untuk menggunakan PLTS atap. Namun sesungguhnya yang kadang kerap kala menjadi masalah di lapangan ini adalah terkait dengan masalah perizinan salah satunya. Nah ini kira-kira menurut Anda seperti apa? Saya kira pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk kita susah memang larinya kepada PLN. Nah memang pertanyaan PLN kita siap ya, tadi saya katakan kalian sudah siap untuk apa? Untuk ekspor impor ekspor impor dan harga KWH atau ekspor impor itu. Nah, jadi menurut saya hanya saya melihat bahwa tinggal sekarang bagaimana PLN mempersiapkan eh, situasi atau ekosistem yang terbangun ini. Perlu diingat bahwa saya bisa memahami PLN ini adalah bahwa ketika PLN membangun infrastruktur, mana kita tahu ada namanya biaya pokok produksi. Harga listrik itu terbangun dari biaya pokok. Biaya pokok produksi itu sangat membangun infrastruktur. Sebagai contoh di rumah kita ini kan ada gardu distribusi. Gardu distribusi itu ada jaringan listrik ke rumah kita, investasi, di mana biaya pokok produksi masuk di jaringan itu. Dan biaya pokok produksi itu akan artinya harga listrik itu akan dibayar atau investasi itu akan dibayar dengan jualan listriknya PLN. Nah, ketika PLTS atap ini masuk ke dalam industri, maka sebagian energi itu akan keambil oleh PLTS tadi. Nah, harga listriknya akan terambil, energinya keambil. Akibatnya apa? Sebetulnya bisa berdampak BPT produksi bisa juga jadi naik. Jadi biaya pokok produksi naik bisa saja juga tarif bisa saja naik. Nah ini tergantung aturan pemerintah. Kalau yang melakukan dengan naik, nah, berarti harus yang menanggungnya atau mensubsidi salah PLTS itu. Kira itu, Pak.